Halo rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu buah topik dalam pembahasan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Kita telah sampai ke bagian ketiga dari pembahasan mengenai Central Processing Unit. Kita akan masuk ke chapter 13 mengenai instruction set, characteristic, and function. Untuk chapter ke-13 ini, bahwa kompetensi dasar atau capaian pembelajaran mahasiswa yang nantinya akan dituju adalah bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik dan fungsi dari set instruksi. Agenda yang akan kita diskusikan adalah apa itu set instruksi, kemudian kita bicara elemen-elemen dari instruksi, tipe dari operan, dan tipe dari operasi. Baik, kita akan mulai untuk pembahasan agenda yang pertama terkait apa itu set instruksi. Yang disebut dengan set instruksi adalah sebuah kumpulan lengkap dari instruksi-instruksi yang dimengerti oleh CPU. Set adalah satu buah kumpulan atau himpunan dari instruksi-instruksi. Semua instruksi ini seharusnya sudah bisa dipahami oleh sistem komputer dengan adanya kemampuan untuk menerjemahkan satu operasi yang kemudian diantrikan di dalam sistem komputer. Instruksi-instruksi ini tentunya akan berbeda dengan instruksi-instruksi yang kita kenal sebagai manusia karena manusia menggunakan instruksi dalam bahasa tingkat tinggi. Sedangkan untuk sistem komputer lebih memahami ke dalam bahasa pemrograman atau bahasa tingkat rendah yang pada umumnya direpresentasikan dengan bilangan biner. Representasi bilangan-bilangan biner ini kemudian dikenal dengan yang disebut dengan bahasa mesin atau machine language atau mesin code. Code di sini adalah representasi bilangan biner yang mewakili instruksi-instruksi yang diberikan kepada sistem komputer dan pada umumnya disebut dengan assembly codes atau kode-kode rakitan. Mengapa berhubungan dengan kode-kode rakitan? Karena instruksi yang diberikan ini kemudian nanti akan mengendalikan perangkat-perangkat keras yang terdapat dalam sistem komputer untuk dapat melakukan pengolahan terhadap instruksi secara logik yang diberikan oleh sistem komputer. Ya, kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa elemen dari instruksi. Yang pertama adalah operation code atau opcode, atau mungkin lebih mudahnya apabila rekan-rekan mahasiswa melihat suatu instruksi, baik itu instruksi logika atau instruksi aritmatika, seperti contohnya untuk logika, if A lebih besar dari 10, n A lebih kecil dari 20, maka akan dilakukan sesuatu seperti misalkan mencetak angka yang kita inputkan. Opcode di sini merupakan sebuah kode operasi. Kode operasi seperti apa? Kode operasi seperti 1. N, ya, N adalah satu buah kode operasi yang kemudian akan mencari nilai kebenarannya apabila dua buah nilai yang saling dibandingkan ini kemudian memiliki nilai yang benar atau nilai yang true. Jadi N di sini atau mungkin OR atau mungkin NOT ini merupakan sebuah opcode. Nah, opcode ini perlu nantinya diterjemahkan dalam bentuk instruksi apa yang harus dilakukan terkait opcode N, OR atau NOT tersebut. Untuk contoh dalam operasi aritmatika, contohnya kita mengenal opcode, misalkan plus untuk penjumlahan, bintang atau asterik untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, div juga untuk pembagian, kemudian ada modulo atau mod untuk mencari sisa hasil bagi. Berikut juga ada yang disebut dengan minus untuk pengurangan. Nah, semua opcode tersebut merupakan sebuah operation code, ya, yang merupakan kode dari instruksi apa yang nantinya akan dilakukan. Kedua adalah source operan reference. Source operan reference ini adalah sebuah referensi terkait operan atau data apa atau nilai mana yang nantinya akan diproses menggunakan sebuah opcode. Kemudian ada yang disebut dengan result operand reference atau referensi dari operan yang menjadi result atau nilai atau value yang menjadi hasil dari pengolahan dua buah nilai operan yang dioperasikan dengan sebuah operation code. Kemudian yang terakhir adalah next instruction reference. Next instruction reference di sini artinya adalah ketika sebuah instruksi atau operasi dilakukan, bisa saja operasi tersebut harus melakukan beberapa kali operasi atau beberapa kali instruksi yang nanti akan diberikan. Contoh misalkan
A ditambah dengan B dikurangkan dengan C. Operasi yang akan dilakukan pertama adalah menjumlahkan antara nilai A dengan nilai B. Setelah nilai A dengan nilai B dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya, maka hasil ini kemudian akan dikurangkan dengan C. Nah, melakukan operasi pengurangan yang merupakan mengurangkan hasil dari operasi A plus B, ini merupakan sebuah next instruction atau instruksi berikutnya yang harus dikerjakan. Maka ketika A plus B selesai dilakukan, sistem komputer harus mereferensi instruksi berikutnya yang harus dilakukan, yaitu melakukan pengurangan hasil operasi A plus B dengan C. Maka yang disebut dengan next operation atau next instruction reference adalah demikian. Kita lanjutkan untuk instruction representation atau representasi dari instruksi. Dalam machine code atau dalam assembly code, setiap instruksi memiliki pola bit yang unik, ya, berbeda dengan penggunaan bahasa tingkat tinggi. Bagi manusia, machine code direpresentasikan menggunakan simbol seperti add untuk penjumlahan, sub untuk subtract atau pengurangan, load untuk memunculkan data atau mengambil data dari RAM, kemudian div untuk pembagian, store untuk penyimpanan, MPY dan mul untuk melakukan perkalian. MPY itu artinya multiply, mul pun multiply, dan satu lagi adalah move atau memindahkan data dari satu variabel ke variabel yang lain. Nah, contohnya misalkan untuk memudahkan pemahaman, di sini ada contoh add A, B. Ini artinya kita akan menjumlahkan dua buah nilai yang tersimpan di dalam variabel A dan variabel B. Setelah hasilnya dijumlahkan, ya, setelah A plus B ini dilakukan operasinya, maka hasil penjumlahannya akan disimpan kembali di A atau di variabel A. Artinya, variabel yang ditulis lebih dulu atau yang berada di sebelah kiri dari variabel lain, ini nantinya selain sebagai variabel input, maka variabel ini juga akan digunakan sebagai variabel untuk menampung hasil pengolahan. Berikut adalah format dari instruksi yang sederhana, terdiri dari 16 bit, di mana pembagiannya adalah 4 bit untuk opcode kali bagi pengurangan dan lain-lain, and operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Kemudian 6 bit untuk operan reference untuk data yang nantinya akan diproses, ya, baik operan reference yang kiri atau operan reference yang kanan, karena minimal dalam satu operasi itu ada dua operan yang terlibat. Contoh operasinya seperti load A, artinya mengambil nilai A, di mana arti dari load A di sini menyimpankan nilai A ini ke dalam satu buah akumulator. Akumulator itu adalah penampungan sementara, kemudian di-add-kan, dijumlahkan dengan B, apa yang ada di akumulator, sehingga kita mendapatkan akumulator, yaitu tidak lain dan tidak bukan yang isinya merupakan nilai A yang sudah disimpankan di akumulator, dikurangkan dengan B, dan hasilnya akan dikembalikan disimpan di akumulator. Kemudian operasi berikutnya adalah MPYC, artinya hasil pengolahan A dikurangi B, di mana A nilai yang sudah disimpan di dalam akumulator, dan kemudian dikurangkan dengan B, dan disimpan lagi di akumulator, nantinya akan dikalikan dengan C, dan hasilnya akan dikembalikan ke akumulator. Supaya hasil dari pengolahan ini bisa disimpan ke dalam RAM, ya, maka hasil akumulator ini atau hasil sementara yang tersimpan dalam akumulator ini harus disimpankan ke dalam sebuah variabel atau dalam sebuah notasi tertentu. Dalam hal ini contohnya F. Nah, untuk bisa disimpan ke dalam F, maka kita harus menyimpankan atau store apa yang ada di dalam akumulator sebagai hasil dari melakukan operasi sebelumnya ke dalam F. Sehingga nilai dari operasinya atau hasil akhir dari operasi tersebut bisa disimpan di dalam RAM. Beberapa instruksi type-nya atau tipe dari instruksinya adalah ada data processing, storage, movement, dan flow control, dan yang sudah kita bahas ini pada saat kita membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum kita melakukan ujian.
Kemudian elemen of instruction yang lain adalah terkait dengan number of addresses atau jumlah dari alamat yang digunakan untuk bisa menampung semua operan yang digunakan dalam proses. Pertama kita sebut dengan 3 addresses. Jadi nilai-nilai ini atau nilai-nilai yang akan dioperasikan ini nantinya akan disimpan ke dalam 3 buah alamat dengan format operan 1, operan 2, dan result, atau result operan 1, operan 2. Nah, pada umumnya yang digunakan adalah result operan 1 dan operan 2. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu buah operasi, maka ketika kita menyimpankan atau kita menuliskan dalam format result operan 1 dan operan 2, contoh misalkan Y, A, B, kemudian instruksinya adalah add, maka ketika A ditambahkan dengan B, hasilnya akan disimpankan di variabel yang terkiri. Ya, secara umum artinya variabel yang terkiri selalu digunakan baik untuk input maupun untuk menampung hasil operasi. Contohnya adalah sebuah operation code apapun itu A, B, C, artinya A akan menampung hasil pengolahan dari B yang dioperasikan dengan C. Kemudian kalau kita tuliskan sebagai sub Y, A, B, maka Y akan menampung hasil pengurangan antara A dengan B. Ya, demikian. Untuk number of addresses yang lain yaitu 2 address, maka salah satu dari operan yang digunakan ini nantinya akan memiliki peran ganda baik sebagai operan input maupun result. Contohnya adalah A sama dengan A plus B. Kalau kita tuliskan, maka operasi A, B atau op A, B ini akan memiliki A sama dengan A yang merupakan hasil dari pengoperasian antara A dengan B. Sehingga A dioperasikan dengan B, maka hasilnya akan disimpan kembali di A. Untuk satu addresses, maka karena kita hanya menggunakan satu alamat, maka kita akan menggunakan bantuan dari akumulator sebagai penampung sementara. Ya. Nah, berikut adalah sebuah contoh yang bisa kita pahami dan kita pelajari terkait dari penggunaan number of addresses. Contoh ini nanti akan saya bahas setelah saya memberikan contoh yang sangat sederhana dulu ya. Jadi sebelum kita sampai ke sini bahasan ini, maka saya akan memberikan satu buah contoh yang sangat sederhana ya untuk memahami bagaimana penggunaan number of addresses ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan gunakan notepad saja untuk memudahkan kita dalam melakukan operasi berkaitan dengan number of addresses. Kita akan mulai menggunakan 3 alamat sampai dengan 1 alamat. Contoh operasi yang akan kita lakukan adalah, saya berikan contoh di sini. Misalkan kita akan melakukan operasi A ditambah dengan B dan dikurangkan dengan C. Baik ya. Dan nanti hasilnya kita akan simpan di sebuah variabel Y. Baik, yang pertama untuk 3 addresses, caranya adalah kita akan lakukan operasi yang pertama terlebih dahulu. Ya, tentunya Anda sudah memahami level dari opcode-nya, level dari operasinya, bahwa apabila ada 2 buah operasi yang dilakukan dan keduanya memiliki level operator yang sama, maka kita akan melakukannya atau mengerjakannya dari yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu A plus B. Ya. Maka untuk bisa melakukan operasi A plus B, maka yang pertama kita akan berikan satu buah alamat untuk penjumlahan. Kita akan memberikan satu instruksi untuk operasi penjumlahan, yaitu add. Di mana nanti hasilnya, sementara ini kita akan simpan dulu di dalam Y. Jadi Y akan menampung operasi penjumlahan antara A dengan B. Nah, maksud dari ini adalah bahwa Y itu akan menampung dari penjumlahan A plus B. Demikian. Nah, setelah Y mendapatkan hasil dari A plus B, kemudian kita akan mengurangkan apa yang ada di Y ini dengan C. Ya, dengan cara melakukan sub. Ya, sub dari apa yang ada di Y dengan apa yang ada di C. Nah, karena berhubungan hanya ada 2 buah variabel yang akan kita gunakan, sedangkan kita menggunakan 3 buah variabel, maka yang di tengah sini kita kosongkan, atau
kita bisa tulis kembali dengan Y. Artinya nanti Y akan menampung pengurangan dari apa yang ada di Y dan apa yang ada di C. Ya, berarti ini artinya adalah Y akan memiliki nilai Y sama dengan Y dikurangkan dengan B. Ya. Nah, sampai di sini artinya sekarang hasil dari operasi tersimpan di dalam Y. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk yang dua addresses ya, atau dua alamat. Ya, dua addresses. Nah, untuk dua addresses artinya ada satu buah variabel yang nantinya akan memiliki peran ganda, baik sebagai input maupun sebagai resultnya. Oke, yang pertama kita akan melakukan penjumlahan antara nilai A dengan nilai B, di mana nanti hasilnya akan ditampung kembali di A. Berarti ini artinya adalah A akan kembali menampung hasil penjumlahan antara A dengan B. Maka nilai A sekarang merupakan hasil penjumlahan A dengan B. Kemudian hasil ini akan kita kurangkan dengan C. Ya, maka kita akan subkan apa yang ada di A, kemudian kita kurangkan dengan apa yang ada di C. Artinya berarti A ini nantinya akan menampung pengurangan antara A dengan C, dan karena hasil akhirnya akan ditampung di variabel Y, maka kita harus move atau kita harus store. Ya, kita harus store nilainya, maka store apa yang ada di A itu kita akan simpan di Y, sehingga di sini nilai Y nanti akan sama dengan nilai A dan hasilnya sekarang tertampung di Y. Untuk satu addresses atau satu alamat, maka kita harus meloadkan dulu atau kita harus memunculkan dulu nilai pertama yang tampil atau muncul di dalam sebuah operasi aritmatika seperti ini. Ya, karena yang muncul pertama adalah A, maka nilai A kita load dulu, ya, atau kita sebut dengan LDA, load, ya. A ini artinya bahwa nanti akumulator ini akan berisi nilai A. Kemudian kita tambahkan apa yang ada di dalam akumulator ini, ya, itu kita akan add-kan dengan B. Ya, sehingga nanti kita simpan lagi di akumulator, sehingga nanti akan sama dengan AC. Ya, nilai AC di sini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai A yang tadi kita sudah pindahkan ke dalam akumulator. Kemudian kita akan kurangkan dengan B. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil, penjumlahan ya, penjumlahan berarti saya gantiin dengan plus. Nah, kemudian kita akan mengurangkan hasil dari penjumlahan A dengan B yang tersimpan di akumulator dengan C. Berarti kita melakukan operasi sub C, ya, sehingga kita lihat di sini apa yang ada di akumulator yang merupakan hasil penjumlahan antara A dengan B, kita akan kurangkan dengan apa yang ada di C. Dan karena hasil akhirnya tersimpan di Y, maka kita akan storekan ya ke dalam Y, ya, sehingga kita mendapatkan operasinya apa yang ada di Y merupakan apa yang tersimpan di dalam akumulator, sehingga Y akan menampung hasil pengolahan dari A plus B dikurangkan dengan C. Ya, mudah-mudahan dari sini teman-teman semua bisa paham. Kita akan kembali lagi ke slide presentasi kita. Ya, di sini. Oke, di sini diketahui persamaan sebagai berikut: Y sama dengan A dikurangi B dalam kurung, kemudian dibagi dengan dalam kurung C plus D dikalikan dengan E. Kita diminta untuk membuat programnya dengan instruksi 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Dan kalau kita perhatikan di sini ada dua buah kelompok operasi yang nantinya akan saling dioperasikan, yaitu A dikurangi B. Karena dia berada dalam tanda kurung, maka kita akan kerjakan lebih dulu. Kemudian dibagi dengan C plus D kali E. Nah, untuk C plus D kali E, karena perkalian ini level operasinya atau level operatornya lebih tinggi dibanding penjumlahan atau plus, maka D kali E akan dilakukan terlebih dahulu. Kesepakatannya adalah bahwa apa yang ada di sebelah kiri di sini
tidak boleh berpindah ke sebelah kanan, dan atau apa yang ada di sebelah kanan ini tidak boleh berpindah ke sebelah kiri walaupun operasinya bisa dilakukan. Ya, misalkan A ditambahkan dengan B walaupun hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A, ya, maka biarkanlah A tetap di sebelah kiri, B tetap di sebelah kanan. Ya, jadi tidak boleh diubah lokasinya. Kita akan lihat untuk yang 3 addresses atau instruksi 3 alamat, kita akan memindahkan nilai penjumlahan pengurangan dari A dengan B itu ke dalam Y terlebih dahulu, ya, sehingga ditulis sub Y, A, B, ya. Kemudian kita kalikan yang berikutnya adalah D dengan E, ya, karena berada di dalam operasi perkalian, ya, D kali E. Jadi mungkin saya akan munculkan terlebih dahulu operasi aritmatikanya. Ya, sudah saya munculkan. Y sama dengan A min B dibagi dalam kurung C plus D kali E. Oke, yang pertama kita mengurangkan A dengan B, kita sudah tampung di dalam Y. Kemudian untuk kelompok yang kedua operasinya, karena di sini perkalian lebih tinggi levelnya dibandingkan penjumlahan, maka kita akan lakukan dulu perkalian D dengan E, dan kita akan tampung di variabel sementara yaitu X, ya, maka kita munculkan X, D, E dengan operasinya adalah multiply. Kemudian kita akan menjumlahkan apa yang ada di X sebagai hasil perkalian D kali E dengan C. Nah, Anda perhatikan bahwa X sudah diketahui terlebih dahulu ada di sebelah kanan operasi ini, ya. Jadi C plus X begitu, ya. Kalau sekarang karena perkalian D kali E nya sudah disimpan di X, maka sekarang kita akan lakukan move T. T ini adalah sebuah variabel bantuan. Move apa yang ada di T ke dalam artinya kita akan memindahkan nilai C ke dalam nilai T, ya, sehingga T sebagai penampung sementara dalam hal ini, supaya T tetap berada di sebelah kiri, dan kita akan gunakan T sebagai penampung hasil penjumlahan antara C dengan hasil D kali E. Oke, jadi kita tambahkan antara apa yang ada di T yaitu si C, ya, kemudian kita tambahkan dengan apa yang ada di X. Ya, jadi C-nya sudah dipindahkan ke T dan perkalian D kali E hasilnya sudah disimpan di X. Maka hasilnya adalah menjumlahkan antara T, X, artinya T ini nanti akan menampung hasil penjumlahan antara T yang tidak lain tidak bukan adalah nilai C ditambah dengan X yang juga tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil dari perkalian D kali E. Sehingga sekarang hasil dari penjumlahan ini tampung di dalam T. Nah, artinya kita sekarang sudah punya dua buah variabel, ya, yang digunakan untuk menampung hasil pengolahan. Yang pertama, kita memiliki variabel yang digunakan untuk menampung hasil pengurangan A dengan B, yaitu Y, dan hasil penjumlahan C ditambah dengan D dikali E yang kita simpan di dalam T. Maka berikutnya kita akan bagi div, ya, pembagian divide antara apa yang ada di Y dengan apa yang ada di X, apa yang ada di T, ya, apa yang ada di T sebelumnya. Ini yang akan kembali disimpan di Y sebagai penampung hasil operasi. Sehingga div Y, T. Y di sini merupakan hasil operasi pengurangan A dengan B, dan T merupakan hasil penjumlahan antara C, ya, yang ditampung di T dengan X yang merupakan hasil perkalian D kali E, sehingga kita sudah mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya, instruksi untuk 2 alamat, ya, saya munculkan kembali operasi aritmatikanya. Yang pertama kita akan pindahkan dulu Y ke A, berarti Y menampung nilai A, kemudian kita akan kurangkan apa yang ada di Y yang merupakan nilai A dengan B, dan hasilnya ditampung kembali di Y. Berarti nilai Y yang baru ini merupakan hasil pengurangan A dengan B. Kemudian kita akan beralih ke kelompok yang kedua, yaitu mengkalikan antara D dengan E dengan cara memindahkan nilai D ke X, ya, nilai D ke X, kemudian baru kalikan antara apa yang ada di X yang tidak lain dan tidak bukan adalah nilai D dengan E, ya, dan kemudian hasil perkaliannya ditampung di dalam X. Kemudian kita akan memindahkan C ke dalam T, ya, seperti yang sudah kita lakukan di instruksi 3 alamat, bahwa nilai C ini dipindahkan ke T.
Kemudian apa yang ada di T ini kita akan jumlahkan dengan apa yang ada di X sebagai hasil perkalian antara D dengan E. Sehingga kita jumlahkan antara apa yang ada di T yang tidak lain dan tidak bukan adalah C dan apa yang ada di X yang merupakan hasil perkalian antara X yang menampung hasil atau nilai dari D dengan E. Sehingga kita dapatkan seperti ini dan hasil akhirnya barulah kemudian kita akan bagi dengan apa yang ada di Y sebagai hasil dari pengurangan A dengan B. Sehingga kita divide ya bagi apa yang ada di Y yang merupakan hasil perkalian antara A dengan B dan T yang merupakan penampung hasil perkalian antara C dengan X yang tidak lain tidak bukan adalah perkalian antara D dengan E. Dan hasilnya nanti disimpan kembali ke dalam Y. Maka Y masih menjadi variabel yang menampung hasil operasi dari operasi aritmetika ini. Berikutnya untuk yang satu alamat, ya, maka untuk yang satu alamat kita akan load dulu si A atau LDAA, berarti akumulator berisi nilai A, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan B. Maka nilai yang ada di akumulator ini yang merupakan A dikurangkan dengan B, hasilnya kita tampung lagi di akumulator. Kemudian kita store apa yang merupakan hasil pengurangan A dengan B di dalam Y, maka nilai akumulator di sini kita simpankan di Y. Kemudian kita beralih ke kelompok yang kedua, kita loadkan si D ke dalam akumulator. Oke, kemudian kita kalikan dengan E. Ya, berarti akumulator berisi sekarang hasil perkalian D dengan E. Kemudian kita store di X. Ya, jadi sekarang X menampung hasil D kali E dan Y menampung hasil A kurang B. Kemudian apa yang ada di X ini nantinya akan kita tambahkan dengan C. Tapi sebelumnya supaya nilai C tetap di sebelah kiri penjumlahan atau operation code penjumlahan, kita load dulu si C. Kemudian kita tambahkan si C ini yang kita simpan di dalam akumulator dengan X yang merupakan hasil perkalian antara D dengan E yang dimana nilai D-nya ditampung di akumulator. Ya, kemudian kita store T, ya, store T ini yang merupakan nilai dari akumulator di sini, ya, yang merupakan hasil penjumlahan antara C dengan X, ya. Kemudian kita loadkan Y, ya, Y-nya merupakan operasi atau penampung hasil operasi A dikurangi B yang kemudian kita div-kan dengan T. Ya, jadi Y di sini kita sudah tampung di dalam akumulator, kemudian dibagi dengan T dan hasilnya ditampung lagi ke dalam akumulator. Dan apa yang ada di dalam akumulator di sini kita kembalikan nilainya ke Y sehingga Y di sini tetap menjadi variabel untuk menampung hasil akhir. Ya, baik. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda bisa memahaminya. Oke, bagaimana dengan instruksi 0 alamat? Nah, untuk instruksi 0 alamat ini kita akan mengacu kepada penulisan notasi aritmatika yaitu postfix. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat dengan postfix. Postfix ini adalah sebuah penulisan instruksi di mana operan ini dituliskan mendahului operatornya. Ya, contohnya seperti ini. Push A, ya, kemudian push B. Baru kemudian kita lakukan sub begitu ya, kita sub, kita kurangkan, kemudian kita push C, push D dan push E, kemudian kita lakukan perkalian, setelah itu kita lakukan penjumlahan ya, kemudian kita akan lakukan pembagian dan nanti hasilnya kita pop ya atau kita munculkan di variabel Y sebagai hasil pengolahan. Kalau kita melihat dari sini, artinya kita memiliki sebuah penulisan instruksi dalam bentuk postfix sebagai berikut. A, B, sub, minus, C, D, E, mul, perkalian, add, penjumlahan, div, pembagian. Dan hasilnya nanti kita simpan di Y. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, mungkin supaya lebih paham, saya akan berikan contoh ya untuk bagaimana menuliskan operasi ini di dalam instruksi 0 alamat berdasarkan format penulisan postfix ya. Baik, kita akan menggunakan penulisan postfix ya. Contohnya misalkan kita punya operasi, misalkan
ini saja ya. A ditambahkan dengan B dikurangkan dengan C. Oke. Sebagai pengingat kembali bahwa untuk penulisan postfix ya, untuk postfix sendiri, apabila ada satu buah operasi A ditambahkan dengan B, maka penulisan postfixnya adalah A, B, plus. Artinya, si operatornya ini berada setelah dua operan sebelumnya. Baik ya. Atau misalkan kita punya contoh yang lain, misalkan C dikalikan dengan D, maka untuk postfixnya adalah C, D, dan kali. Ya, demikian. Nah, bagaimana dengan contoh A plus B dikurangi C? Nah, untuk A plus B dikurangkan dengan C, nah kita misalkan saja dulu, kita misalkan saja A plus B itu kita misalkan dengan Y, ya, maka akan menjadi penulisannya itu adalah Y dikurangi dengan C. Gitu ya, maka Y dikurangi dengan C. Baik, seperti ini. Nah, karena A plus B ini merupakan satu buah operasi yang disimpan di Y, yang kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk postfix, maka kita akan lakukan dulu Y min C. Ya. Jadi Y itu adalah menampung hasil A plus B, dikurangkan dengan C, maka untuk postfixnya Y dikurangi C itu nantinya akan menjadi Y C minus, seperti itu. Nah, Y-nya sendiri merupakan penjumlahan A dengan B. Ya, Y-nya sendiri merupakan penjumlahan A dengan B. Apabila kita urai, ya, Y-nya merupakan penjumlahan A dengan B, maka A plus B itu adalah A B plus, gitu kan? Jadi karena Y-nya itu ketika kita urai menjadi postfixnya adalah AB plus, maka Y yang di sini kita akan ganti dengan apa yang ada di sini. Sehingga kalau saya bisa catatkan atau saya bisa tulis bahwa A plus B dikurangi C, kalau kita bentukan postfixnya adalah AB plus, ya di sini AB plus, dan kita tuliskan lagi si C minusnya. Minus, begitu. Ya. Dan sebagai acuannya bahwa manakah sebuah operasi yang dilakukan terlebih dahulu, maka kita lihat saja mana operator ya atau opcode yang lebih dekat dengan dua operan sebelumnya. Apabila terdapat sebuah operator yang lebih dekat dengan dua operan sebelumnya yaitu AB di sini, maka ini akan dikerjakan lebih dahulu, teman-teman. Ya. Begitu juga nanti ada operasi-operasi yang lain yang apabila terlihat bahwa ada sebuah operator yang lebih dekat dengan dua operan sebelumnya. Seperti ini contohnya. Bisa bentuk yang lain misalkan AB kali, AB bagi gitu ya, AB minus. Maka itu adalah operasi yang dikerjakan lebih dulu. Ya, mungkin saya akan berikan contoh yang lain. Ya, contoh yang lain misalkan kita akan tambahkan dengan perkalian ya. Misalkan A ditambahkan dengan B dikalikan dengan C. Ya, saya gunakan asterisk saja untuk mewakilkan operasi perkalian. Maka kalau kita lihat dari sini, mana yang dikerjakan lebih dulu? Tentunya yang operatornya lebih tinggi, yaitu perkalian antara B dengan C. Nah, perkalian B dengan C ini kita akan misalkan dulu ya. Misal bahwa B dikalikan dengan C ini kita tampung di dalam Y. Sehingga sekarang operasinya adalah A, ya, saya tuliskan demikian. Maka sekarang operasinya adalah A ditambahkan dengan B kali C yang sudah diwakilkan oleh Y. Oke, begitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan ubah A plus Y ini menjadi postfixnya. Maka kita mendapatkan A Y plus. Dan Y-nya kita akan turunkan menjadi postfix. Nah, kalau Y-nya itu adalah B dikalikan dengan C, maka postfixnya itu kan nanti menjadi B C kali.
Nah, sedangkan BC kali atau B kali C ini sudah diwakilkan oleh Y. Nah, Y yang ada di sini nanti kita akan ganti dengan ini. Ya, maka hasil akhirnya adalah ketika kita lakukan operasi A plus B dikalikan dengan C, maka kita akan tulis dulu seperti ini, AY plus, ya, AY plus. Ya, kita tulis dulu di sini adalah AY plus, kemudian Y-nya kita akan ganti dengan BC kali ini, ya. Maka kita mendapatkan A, ya, Y-nya kita ganti dengan BC kali, ya, kita BC kali. Kita ganti BC kali, mohon maaf. Dan kita tambahkan dengan penulisan dari penjumlahan atau plus. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada satu operator yang lebih dekat dengan dua operan sebelumnya. Artinya ini akan dikerjakan lebih dahulu, ya. Baik, contoh yang lain lagi. Misalkan saya punya A ditambahkan dengan B, tetapi A dikalikan dengan C, tetapi A plus B-nya kita beri tanda kurung. Itu artinya A plus B dilakukan terlebih dahulu, ya. Maka kita misalkan dulu saja. Misal A, ya, A plus B kita misalkan dengan Y. Oke, maka penulisan dari operasi aritmatikanya karena A plus B sudah diwakilkan dengan Y adalah Y dikalikan dengan C. Nah, Y dikalikan dengan C ini kalau kita ubah ke dalam bentuk postfix adalah Y C kali. Nah, Y-nya ya kita akan ubah dengan A plus B ini, ya, A plus B. Ya, di mana A plus B di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk postfix adalah A B plus. Nah, maka penulisan A plus B kali C di mana A plus B-nya itu diberi tanda kurung seperti ini, maka kita akan tulis dulu Y C kali. Dan Y-nya kita akan ganti dengan penulisan AB plus ini, ya. Y-nya merupakan mewakili A plus B yang kita ubah menjadi postfix AB plus. Di sini Y-nya, maka kita akan tulis AB plus, yaitu Y, baru kita tulis C kalinya di belakang. Nah, kita lihat bahwa sesuai dengan operasi aritmatika di sini, ya, maka karena A plus B dalam tanda kurung, dia akan dilakukan lebih dulu nih. Baru hasilnya dikalikan dengan C. Nah, kalau kita kembali ke penulisan nol alamat, maka yang seperti ini, ya, yang ini, ya, nol alamat, maaf, ini adalah nol alamat, maka A, B, C kali plus ini kita tulis sebagai push A, push B, push C kali adalah mul atau MPY boleh, dan plus adalah add. Gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang AB plus C kali, ini kalau kita tuliskan dalam nol alamat, ya, nol alamat, nol alamat, oke, maka AB plus C kali, ya, AB plus C kali di sini, akan kita tulis sebagai push A, push B, plusnya berarti add, ya, C-nya berarti push C, dan kali berarti mul, gitu ya. Berarti sama ya, A, B plus adalah add, C push C, dan kali adalah mul. Kemudian satu lagi contohnya tadi di atas, nah ini ya, yang ini. Misalkan untuk nol alamatnya, nol alamat, maka untuk AB plus C minus, AB plus C minus, maka untuk nol alamatnya adalah push A, push B, kemudian ada plus di sini, berarti add, kemudian ada C, maka ini adalah push C, ada minus berarti sa.
Nah, selesai. Apabila ini nantinya ya kita simpankan dalam X, taruhlah demikian ya, maka di sini kita akan tulis sebagai ya. Kita akan tulis sebagai push dari X, kemudian kita store gitu ya. Atau mungkin tidak perlu ya, tidak perlu juga nggak apa-apa. Ya. Ya, demikian ya rekan-rekan mahasiswa semua, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, kita akan lanjutkan untuk contoh yang lain. Nah, ini ada latihan yang bisa Anda kerjakan, silakan latihannya dikerjakan di rumah. Ya, tidak perlu dikumpulkan, tetapi nanti apabila ada kesulitan silakan ditanyakan ke saya. Beberapa tipe operan atau kita lanjutkan saja. Ada addresses, ada number, karakter, dan logical data. Dan untuk spesifik datanya ada yang disebut dengan little endian atau least significant byte ya, atau word pada alamat terkecil kita sebut dengan byte, artinya itu lebih dari 1 bit ya, biasanya minimal 8 bit berarti 1 byte, dan kalau misalkan 16 bit 2 byte, 32 bit berarti 3 byte, dan seterusnya begitu ya, karena per 1 byte itu akan menampung 8 bit. Ada big endian lebih kepada most significant byte ya, pada alamat terkecil, dan least significant byte ini penyimpanannya pada alamat terbesar. Tipe dari operasinya ada data transfer, move seperti aritmatika penjumlahan, logical and atau or, conversion itu pengubahan dari sebuah bilangan misalkan dari desimal ke biner, I/O proses input dan output data, sistem kontrol adalah mengendalikan operasi yang terjadi, dan transfer of control itu artinya memindahkan kendali ke operasi yang lain. Untuk data transfernya ini beberapa nama operasinya ada move, store, load, exchange, dan lain-lain. Ini di sini ada deskripsinya, Anda bisa pelajari. Untuk aritmatik ada add, subtract, multiply, divide, absolute, dan lain-lain ya. Kemudian untuk logicalnya kita bicara mengenai bagaimana operasi logika itu dilakukan berhubungan dengan pengulangan logika, sedangkan conversion berhubungan dengan penerjemahan dari instruksi. Input output adalah proses berhubungan dengan I/O, kontrol dengan privilege instruction untuk melakukan eksekusi prosesor ketika dalam keadaan khusus, dan transfer of control seperti ini ya, yang ini sudah pernah kita pelajari pada saat kita bicara mengenai pipelining ya. Kemudian untuk proses stack-nya sendiri, untuk penulisan 0 alamat sebetulnya dia melakukan operasi menggunakan stack ya, dalam bentuk postfix atau polish ya. Misalkan gambarkan operasi stack oriented process, jadi kita menggunakan stack oriented process tapi berdasarkan notasi dari postfix ya. Baik, nah kita memiliki dua buah kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ini, kemudian kelompok yang kedua adalah ini, pengurangan D dengan E. Maka kita tulis dulu kelompok 1 ya. Kita akan ubah dulu ke dalam bentuk postfix, yaitu ini ya, saya pindahkan ke sini. Oke, karena A plus B dikali C, maka B kali C akan kita lakukan lebih dulu. Maka kita akan wakilkan saja dengan misalkan untuk perkalian B kali C dulu ya, dengan P. Berarti kita mendapatkan A ditambahkan dengan P, begitu ya. Dan kemudian kita akan ubah A plus P itu ke dalam bentuk postfix, yaitu A, P, dan plus gitu ya. Maka ini adalah postfixnya. Nah, saya tulis di sini postfixnya dulu ya. Postfix ya, maka AP plus begitu ya, AP plus untuk kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua, untuk kelompok 2 kita memiliki pengurangan antara D dengan E. Maka kita memiliki postfix adalah D ya, D, kemudian E dan minus
yaitu postfixnya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita gabung menjadi satu bagian ya untuk operasi yang ini ya, anggap saja misalkan si AP plus ini kita sebut sebagai S ya, S. Sedangkan untuk yang ini kita akan wakilkan dengan T. Maka sebetulnya operasi ini akan membagi antara S yang mewakili A plus B kali C yang kita sudah buatkan postfixnya dengan apa yang ada di sini, T. T itu adalah postfix dari D kali E. Kemudian, kalau kita ubah S bagi T ini menjadi postfix, maka akan kita tulis sebagai S, T, dan bagi. Dan kalau kita gabungkan penulisan antara S, T bagi dengan Y, maka misalkan kita akan memisahkan si S bagi T ini dengan R. Ya, maka postfixnya adalah Y R sama dengan. Ya, jadi Y R sama dengan. Ini adalah postfixnya untuk total dari atau operasi ini. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke hasilnya di sini, oke ya, kita pindahkan ke sini. Ya, baik. Maka di sini tadi kita wakilkan dengan maka yang ini Y bagi ini ya. Di sini. Ya, ini maka akan ditulis ya Y dulu, Y, dan R-nya ini kita akan ganti dengan ini. Ya, jadi S, T bagi, kemudian sama dengan kita tulis ulang. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengganti nilai S. S itu adalah ini, ya, dimana kita dapatkan ini, AP plus, A, P plus, ya. Kemudian T-nya adalah ini, yaitu DE min, DE min, ya. Kemudian kita tulis ulang bagi dengan sama dengannya. Karena di situ masih ada nilai P yang belum kita urai, maka Y, A, P-nya itu adalah ini P ya, lakukan B kali C. Di mana B kali C itu berarti B, C, dan kali. Ya, baru yang sisanya kita tulis ulang. Oke, berarti untuk A plus B ini, saya tuliskan, maka ini akan sama dengan ini penulisannya, teman-teman. Ya, ini dia. Nah, kita sekarang akan operasikan menggunakan stack. Berarti yang pertama masuk ke dalam stack adalah A, sesuaikan dengan yang ada di sini. Karena Y ini menampung hasil akhir ya, kita akan simpan belakangan. A, kemudian B-nya kita masukkan. Kemudian karena perkalian ini, ya C-nya juga kita masukkan ya, sesuai ini. Karena perkalian ini lebih dekat dengan dua operan sebelumnya, maka B kali C-nya kita akan lakukan operasinya seperti ini. Ya, berarti kita punya A, B, C kali. Kemudian yang berikutnya kita akan masukkan A, B, C kali plus. Ya, ini A, B, C kali plus sebagai kelompok pertama. Yang berikutnya kita akan masukkan D. Kemudian kita masukkan E. Ya, begitu. Ya, kita tambahkan dengan pembagian. Sehingga sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Ya, berarti nol addressnya push A, push B, push C, mul, ya, add, push D, push E, sub div. Berdasarkan instruksi nol alamat di atas, tentukanlah isi data pada top stack setelah semua instruksi dilaksanakan. Jadi misalkan kita masukkan nilainya ya, jadi Anda bisa tahu berapa hasilnya. Dan penulisan di sini itu sama dengan A, B, C kali plus DE min bagi. A, B, C kali add plus push D, push E, minus, dan div. Demikian teman-teman yang bisa
saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.